Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ilyas SGD, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kutaling Baru, Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha di SMK Negeri 1 Kutaling Baru. Terlebih dahulu saya terima kasih Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang di kegiatan acara ini. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Acara ini adalah kegiatan diseminasi dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak dengan tema penyebaran dan pelaksanaan pemahaman disiplin positif, ya Bapak Ibu. Baik, perkenalkan saya Susiasi SPDM Home. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang, SMK Negeri 1 Kutaling Baru. Baik Bapak Ibu, tetap semangat ya. Baik. Nah, kebetulan ini masih pagi ya. Saya mau lihat nih semangatnya Bapak Ibu ya. Mana semangatnya Bapak Ibu? Iya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Baik, saya kasih semangat dulu. Nanti kalau misalnya saya bilang SMK Negeri 1 Kutaling Baru bisa, SMK Negeri 1 Kutaling Baru hebat. Yang ketiga, SMK Negeri 1 Kutaling Baru luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik, kita mulai ya. Oke, dari saya dulu. SMK Negeri 1 Kutaling Baru bisa. SMK Negeri 1 Kutaling Baru hebat. SMK Negeri 1 Kutaling Baru luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ngasih semangat ya untuk memberikan motivasinya. Baik Bapak Ibu guru yang hadir di sini adalah tentunya Bapak guru Ibu yang hebat ya, yang berada di SMK Negeri Kutaling Baru. Oke, sebelumnya di sini tentunya di dalam dunia pendidikan kita ini kita berfilosofi ya kepada sosok yang menjadi pahlawan pendidikan kita. Siapa Bapak Ibu? Adalah beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi, ya kan, keteladanan sikap merdeka. Nah, ini dari sinilah Bu, dari pemahaman Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara kita ini, ternyata Bu, dari dulu sampai hingga saat sekarang ini beliau mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap filosofi yang telah diberikannya. Ya Bu ya. Oke. Baik, kita sebelum memulai materi tentang apa itu budaya positif, baik sebelumnya boleh nggak saya minta masukan nih, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kan sering ya mengatakan kata disiplin positif, kita harus, nah seperti apa ya yang terbesit atau terlintas di pikiran Ibu? Boleh minta masukannya Bu? Silakan. Ibu, kayaknya Ibu serius nih ya, Ibu Titin ya. Kira-kira Bu, menurut Ibu apalah budaya positif itu yang ada tergambar sepintas? Atau sikap yang baik? Hormat kepada guru, Iya. bertanggung jawab. Iya. Ternyata Ibu ini banyak ya tadi mau menjabarkan banyak ya budaya positifnya. Oke, bagus. Terima kasih dengan Ibu Titin. Kemudian ke Ibu yang ini Ibu Ipoli ya. Ibu kira-kira
budaya positif kita di sekolah itu seperti apa ya? Mentaati peraturan sekolah, Ya. kemudian menerima nasihat dari yang disampaikan oleh guru. Iya. Bagus, jawabannya betul sekali ya, benar semuanya ya, apa yang dikatakan. Baik, untuk memaparkan budaya positif kita pada hari ini, kita harus melihat dulu konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Silakan Ibu, masuk Bu. Boleh Bu, silakan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selamat datang untuk Ibu Kristi. Terima kasih untuk sudah hadir. Ya, sebelum saya memaparkan ini adalah penjelasan atau yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Kita harus mengubah mindset paradigma baru. Artinya apa? Contoh nih Ibu ya, ketika kita mengajar nih ya, contoh misalnya saya misalnya memberikan pembelajaran itu berpusat pada guru aja. Contoh, saya memberikan materi yang monoton, ada ceramah, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Membaca aja kan gitu. Coba kalau Ibu bisa share bagi-bagi pengalaman supaya kita ada suatu paradigma baru di dalam pembelajaran kita. Contoh di Ibu Lela ya. Ibu Lela kalau mengajar itu kira-kira pembelajarannya berpusat pada siswa atau berpusat pada guru? Berpusat kepada siswa ya Bu ya. Iya. Bisa nggak kasih contohnya kayak mana? Kegiatan pembelajaran di kelas itu lebih condong kepada siswa karena kami mengadakan diskusi sama mereka. Jadi mereka berkelompok-kelompok melakukan diskusi. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Jadi Ibu pembelajaran itu berpihak pada murid jadinya ya. Ya, luar biasa, bagus sekali ya Bu ya. Satu lagi ya Bu ya. Boleh Ibu Kristin Bu, manis sekali duduknya ya Bu. Ya, Ibu Kristin, kalau Ibu sendiri punya pengalaman belajar cenderungnya kemana ya Bu ya? Pembelajaran berpusat pada siswa atau pada guru? Terima kasih. Pembelajaran kebetulan kita produktif ya, jadi lebih banyak memang di praktek. Nah, kita utamakan kerja kelompok sehingga semua materi baik itu teori maupun praktek diselesaikan bersama kelompok, siswa bersama kelompoknya, sehingga sampailah pembelajaran berpihak pada siswa. Terima kasih. Baik, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Kristi. Berarti rekan-rekan guru yang ada di sini sebenarnya secara sadar atau tidak sadar telah menerapkan pelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa saya bilang contoh Ibu Kristin ya, dalam hal pembelajaran tadi lebih banyak menyerahkan penugasan kepada anak ya, kelompok kan gitu. Kebetulan Ibu Kristin adalah guru mata pelajaran produktif. Nah, jadi Bu Kristin ini secara sadar dia telah tahu apa kebutuhan siswa. Terkadang gini ya Bu ya, apa maksud
maksudnya berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu di dalam pembelajaran itu berbeda-beda ya Bu ya. Contoh, siapa di sini yang guru matematika? Oh, Ibu Atika ya. Ibu Atika, saya mau bagi pengalaman lah Ibu Atika. Kan anak itu dalam materi pembelajaran matematika banyak sih orang yang mengatakan, aduh, saya ya sendiri sebagai wali kelas, anak murid saya banyak itu bilang sama saya, kalau udah namanya pelajaran matematika, aduh pusing, bingung gitu ya. Jadi Bu Atika, ada anak saya itu yang lambat ya Bu Atika ya. Ada yang cepat, ada yang disuruh kerja kelompok gak mau, kerjanya sendiri. Ada yang disuruh kerja sendiri, maunya kerja kelompok. Itulah bukan namanya berdiferensiasi, berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau Ibu Tika sendiri lah ini, khususnya pelajaran matematik, kayak mana lah Ibu menanggapi? Ada anak saya yang lambat, ada yang cepat, ada yang kayak apa ya, ibaratnya kita lah ini kayak radio kan gitu kan, kita menurunkan, meninggikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ada anaknya yang ini ya, kalau dalam gaya belajar Bapak Ibu, ada anak yang visual itu anak yang baru dia mau belajarnya kalau lihat gambar, iya kan? Contoh matematika, belajar apa Bu Tika, misalnya trigonometri ya, kita harus tunjukkan nih gambar kubusnya misalnya, ya kan? Kemudian ada anak yang auditorial, dia maunya nggak mau ditunjuk ibarat, tapi dia mendengar, ya kan? Ada anak asik maunya olahraga dan kinestetik, ya kan? Harus melakukan keluarannya. Nah, kalau Ibu Tika sendiri seperti apalah Bu tanggapan Ibu menanggapi anak saya seperti ini? Kebetulan memang saya matematika di kelasnya Bu Susi juga. Memang bermacam ragam siswa kita kan Bu, dari kemampuan belajarnya, gaya belajarnya. Nah itu kan bukan hanya dengan satu kali aja kita analisis kan. Jadi kalau misalnya kayak kata Bu Lela tadi, saya buat kelompok, kita bagi dulu, istilahnya kalau bahasa bedanya gacoknya. Kita lihat gacok-gacoknya Bu, jadi satu numpuk di satu kelompok itu aja. Jadi gacoknya kita sebar. Jadi ketika kita pun memberikan arahan atau apa, jadi kita bisa dibantu sama gacoknya itu kan Bu. Jadi yang lainnya pun ya bisa mengikuti. Kadang kan mereka, kalau kadang ada siswa ini, kok Ibu cepat kali, sama temannya dia paham gitu. Jadi kita saling berkolaborasi juga sama siswanya. Terima kasih ya Bu Tika ya. Jadi Bu, kira-kira pendapat Bu Tika itu adalah pengalaman. Jadi kesimpulannya di sini Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu berpengaruh besar ya Bu ya, berpengaruh besar terhadap kita guru. Kita harus memahami ya perbedaan atau diferensiasi sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan apa tadi kebutuhannya. Nanti kita akan belajar apa aja 5 dasar kebutuhan anak kita. Baik Bapak Ibu, kita. Nah, di sini, tentu di sekolah kita sudah melaksanakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin kurang jelas di situ ya Bu ya. Di bagian profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu yang harus kita ketahui? Ada 6 dimensi, ya kan? Yang pertama sekali yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pastilah ya, anak kita ya, pertama sekali itu kita berharap anak yang bagaimana Bu? Kalau Bu Kemala, Ibu itu memimpikan siswa yang bagaimana Bu? Kalau ditanya dari dimensi yang ada ini. Oh ya. Berarti kalau Bu Dina, murid siswa yang Ibu dambakan dari profil pelajar Pancasila ini, kira-kira yang nomor 1 tentunya apa Bu? Menurut saya dari ke-6 profil pelajar Pancasila, yang paling saya inginkan dari siswa ini sebenarnya 6-6-nya ya Bu ya, tapi yang paling saya inginkan adalah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
Pasti tentunya kita semuanya menginginkan yang ke-6-6-nya, tapi number one-nya itu ya. Karena di sekolah kita, di SMK Negeri 1 Kota Limbaru ini, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Contoh, di kegiatan hari Jumat itu saya lihat anak-anak membersihkan kalau untuk guru agama, Ibu Maya, di hari Jumat kegiatan kita apa untuk supaya anak itu menerapkan dimensi profil Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Membersihkan musola, atau sebaiknya ada yang sholat duha. Iya, ya. Sholat duha ya Bu ya, itu salah satu implementasi kita. Kemudian yang bagi ibu yang beragama Kristen, Ibu Rosnita, kira-kira kegiatan yang dilakukan apa Bu? Membersihkan gereja. Iya. Terima kasih. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah menciptakan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian setelah itu ada namanya berkebinekaan global. Jadi kita sebagai guru tentunya kita tidaklah membedakan ya, baik itu dari segi agama, suku, ras, kan gitu kan, ataupun gender. Contoh ya, mungkin kan kita berbagi pengalaman, misalnya kan gitu, saya itu Bu, saya ngajarnya di kelas wali kelas 11 TKR 1. Anak saya tuh laki-laki semuanya. Kebetulan saya di rumah juga punya anak laki-laki. Mungkin saya sudah ditakdirkan ya untuk mengajar anak laki-laki. Tapi saya mudah-mudahan tidak mau membedakan. Ya, saya tetap bangga, senang karena dititipkan anak laki-laki, dipercayai anak laki-laki. Jadi di situ kebetulan di sekolah kita ini banyak bersuku Batak Karo, ya kan? Meskipun saya orang Jawa, nama saya Bu Susiasi, Jawa tenan ya. Tapi ketika saya menghadapi anak-anak didik saya yang bermadhab, ya saya tidak memandang itu. Yang jelas itu semua adalah merupakan anak didik kita semuanya. Tentu Bapak Ibu yang ada di sekolah ini juga sama melakukan hal apa yang saya lakukan. Baik, Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih, alhamdulillah. Kita lanjutkan kemudian untuk bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan hanya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bergotong royong juga bisa bekerja sama ya Ibu ya. Contoh kita kan baru melakukan aksi nyata ya, panen hasil di P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, apa tema kita? Yaitu kita membuat barang-barang bekas menjadi barang bernilai ekonomis. Itu artinya apa? Anak-anak itu dapat menciptakan rasa apa aja Bu, dengan semangatnya kreatif. Iya kan? Apalagi ada nggak di situ gotong royongnya Bu? Ada gotong royongnya. Ada nggak inovasinya Bu? Ada, lengkap ya. Ada nggak di situ saling menghargai? Ada. Jadi Bu, memang itulah ya yang kita lakukan sudah ya untuk P5. Mudah-mudahan kedepannya terus ya Bu ya, itu untuk bergotong royong. Kemudian ada, sudah kita bahas tadi, untuk mandirinya juga ada tadi ya. Mandirinya juga ada. Oke, baik. Itu artinya apa Bu? Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Artinya apa? Artinya kita dapat membentuk peserta didik menjadi seorang yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kasih rasa tanggung jawab, mandiri, ya, ada kolaborasinya, semuanya lengkap. Mudah-mudahan kita dapat menciptakan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar
Pancasila. Amin. Oke, baik Bu. Kemudian, nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita bahas dari yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya gini Bu, contohnya ya, ilusi mengontrol murid. Jadi kita guru Bu, ya, guru kita ini suka ya, kadang harusnya, contoh ini, sini kamu nak, ya kan, kamu harus begini, kan gitu kan, kita mengontrol mereka. Padahal yang dia lakukan itu tidak dimulai dari dirinya sendiri, ya kan, kita yang mengontrolnya. Bisa jadi dari dirinya sendiri, ya kan, bisa jadi kegiatan yang dia kerjakan itu karena kita jadi guru yang mengontrol. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, kita kan Bu sebagai guru ini memang terkadang ada kita menimbulkan rasa bersalah pada anak. Bisa nggak Ibu sejenak merenung ya, kira-kira contohnya gini, anaknya terlambat datang, masuk sekolah kita 7.15, anaknya datang 7.30, belum apa-apa anak masuk pintu, kita marah-marah, ya kan? Apa yang kita bilang? Kamu kok masih jam segini kok baru datang, ini udah jam berapa, gini. Nah, tanpa kita harus nanya dulu, kenapa kamu datang terlambat? Nah, kan seperti itu. Jadi adalah saya sendirilah contohnya, saya juga pernah mengalami itu. Ada rasa bersalah saya. Ternyata setelah lain waktu saya tanya, kenapa kamu terlambat? Rupanya dia mengantar orang tuanya sakit. Ada kan Bu ya, kita merasa bersalah karena kita telah, ya itu tadi, membuat anak itu tidak memberi kesempatan dia untuk menjelaskan. Nah, ya kan? Itu. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, contoh nih ya, contoh kegiatan positif seperti yang dikatakan Ibu Ripoli tadi ya, misalnya datang tepat waktu, ya kan, positif. Tapi ada tidak mulai dari dirinya sendiri. Contoh ini, misalnya kita ini nggak datang, ya, atau kita sakit berhalangan, gitu kan. Nah, siswanya udahlah, ibu itu kan nggak datang. Karena apa? Karena ilusi apa tadi? Ilusi positif sebenarnya yang kita suruh. Tapi karena tidak mulai dari instruksi dari diri anaknya sendiri, dia menganggap kita sebagai ininya, mengontrol bagi mereka. Memang sih tidak salah. Cumannya apa-apa itu mulailah kita bentuk dari diri anak sendiri, ciptakan dari diri anak sendiri ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini berhak memaksa. Contoh lah kita ini yang dewasa ya. Saya paksa ibu misalnya ya. Tapi kan ibu nggak mau kan kalau dipaksakan. Anak begitu juga. Contoh ya, kita sebagai rekan memaksa kehendak. Kita kan sebagai orang dewasa bagaimana? Ya kita menolak ya, kita nggak suka dipaksa dengan suatu keputusan yang kita rasa itu nggak harus kita lakukan. Begitu juga dengan anak. Biarkanlah anak, maksudnya kita memberikan bimbingan kepada anak-anak itu, ya kita kasihlah dia kebebasan ya untuk berpendapat. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini tadi sudah saya jabarkan, yaitu realita kebutuhan kita sama. Nanti ini Bu, untuk mengubah ini harus ada stimulusnya ya Bu ya. Semua orang itu kan melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya tanya nggak Bu, bisakah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Bisa nggak? Tidak ya. Pernah ya Ibu rasakan mungkin ya? Iya.
Oke, jadi itulah maksudnya ya. Jadi tidak bisa kita. Jadi kita memang untuk memulai paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru itu tidak bisa. Ya kan? Maksudnya bisa tapi tidak memaksa, perlahan-lahan. Kita mulai dari apa? Diri kita sendiri. Misalnya paradigma lama, kita dari datangnya terlambat, ya kan? Terus kita datangnya harus mengubah, harus datang cepat lagi, ya. Oke, ya. Kemudian untuk, dari yang diucapkan tadi, jadi inilah Bu pengertian daripada disiplin positif. Berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Serta disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, ini maksudnya gini loh Ibu. Ibu tentunya yang pertama menyadarkan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, Ibu anak berprestasi atau Ibu kasih iming-iming anak-anak ketika pembagian rapot nanti, kalau yang dari ranking 1 sampai 3 Ibu kasih hadiah, misalnya gitu. Ya kalau menurut saya wajar, mungkin ya sah-sah saja. Tapi Bu, ada di sini sesuatu nilai yang tidak boleh. Kenapa? Anak itu berbuat karena kita sudah kasih penghargaan, kasih iming-iming. Dia melakukan itu karena apa Bu? Karena penghargaan yang kita berikan, artinya tidak dari dirinya sendiri. Bisa saja kan dia berbuat baik atau apa anak itu karena depan gurunya aja begini. Tapi di sini enggak, kita mau anak itu tanpa settingan lah gitu ya. Mau dia kalaupun enggak kita kasih penghargaan, tapi kalau penghargaan berupa kata pujian boleh lah, ya kan? Contohnya, duh rajin kali anak ibu ini, kan gitu ya. Boleh ya Bu ya. Kemudian hukuman, saya pernah punya pengalaman memang sebagai menghukum. Contoh ya, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin Bapak Ibu sama-sama lah kita merasakan, iya kan? Pernahkah Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa-siswa yang mungkin pernah ya? Atau Ibu Irma ya, kira-kira Ibu punya pengalaman gak? Merasa gak Ibu pernah sebagai penghukum sama anak-anak? Ya, terima kasih. Selama menjadi guru, pengalaman saya ya pernah memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Mungkin dia tidak mengerjakan PR-nya berapa kali, dan saya menghukumnya untuk menulis PR itu. Misalnya kalau ditulis 5 kalimat, saya lipat gandakan gitu jadi 3 kali. Jadi misalnya ada 5 soal, jadi saya lipat gandakan 3 kali jadi 15 soal. Itu hukuman yang saya berikan, mungkin sedikit memberi efek jerah agar dia rajin menulis itulah, dan punya rasa tanggung jawab untuk pelajaran itu saja. Baik, terima kasih ya Bu ya. Jadi itu pengalaman, mungkin kita semua pernah merasakan. Nanti akan kita bahas Bu, di posisi manakah kita? Apakah kita sebagai penghukum atau kita sebagai teman, atau kita bisa sebagai yang dituntut sebenarnya kita sebagai manajer ya Bu ya. Jadi nanti Ibu dari uraian yang Ibu katakan, Ibu tahu sebenarnya kita harus paradigma yang baru kemana? Posisi penghukum atau posisi sebagai teman ya, atau manajer. Oke, baik, kita next. Nah, baik
Ibu. Nah, dari disiplin positif yang sudah kita lakukan adalah muncul suatu nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang telah saya sampaikan tadi sesuai yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini ya. Kemudian, kira-kira untuk di sini keterampilan hidup dapat dipercaya lurus. Nah, nanti kan Bu, dari mana lah kita bisa membentuk nilai-nilai kebajikan ini? Bapak Ibu tentunya ada yang sebagai wali kelas, ya kan? Ada juga sebagai guru mata pelajaran. Contoh Bu, kalau Ibu masuk yang bukan kelas Ibu bisa nanti ya buat suatu, ada nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas berarti dalam mata pelajaran Ibu, misalnya Ibu mau anak itu kalau mengeluarkan pendapat tunjuk tangan. Kadang kan anak-anak ini juga berpendapat kan semuanya menyambung gitu, nggak tunjuk tangan. Nah, di situ apa Ibu ciptakan nilai kebajikannya? Saling menghargai atau sopan santun. Atau Ibu di contoh ini Ibu Christine kan, tentunya zaman sekarang anak tidak terlepas yang namanya handphone ya Bu ya, Android. Kan Ibu buat kesepakatan kelas boleh bawa handphone, tapi nak pada saat jam mata pelajaran kan ada tertentu ya Bu harus kita. Nah, nilai-nilai apa di situ juga kebajikan? Misalnya ya, nilai apa sih? Ya ketika ada pula menerima telepon, nilai apa? Sopan santun, saling menghargai. Terus nggak boleh contek-contek kan nih, ke rumah tuh Tika ya, Ibu Tika ya. Ada anak contek-contekan gitu kan. Jadi di situ nilai apa? Kejujuran anak-anak. Kemudian apalagi misalnya anak ini suka juga ke toilet ya, tunjuk tangan ke toilet. Itu sebenarnya kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dia? Perhatian Bu sebenarnya. Kenapa? Ya, nanti kita bahas di 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Oke, nah masuklah kita yang saya katakan tadi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tentulah ya, kita aja ya, kalau misalnya kita lagi mengajar nih, belum sarapan, Ibu fokus nggak Bu? Iya, sama ya. Walaupun, aduh gimana ya, gitu juga dengan anak Bu. Anak seperti itu juga. Pernahkah Ibu Fitri ya, Ibu Fitri punya nggak pengalaman? Ibu mata pelajaran produktif ya Bu ya. Nah itu perlu konsentrasi yang penuh. Ketika anak Ibu di sini bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Makanan lah contohnya Bu. Dia tidak bawa bekal. Bagaimana tuh Bu? Terima kasih Mem. Banyak sih anak-anak yang seperti itu, bahkan belum siang pun bukan hanya membawa bekal, tapi nanti saat masih pagi aja pun ada yang sudah lemas-lemas gitu, atau bahkan nanti kayak tidur di meja. Dan ketika saya tanya tuh kenapa masih pagi nggak semangat gitu, ada jawabannya yang belum sarapan Bu, atau buru-buru Bu. Jadi saya selalu katakan, hal apapun yang kita lakukan di setiap harinya, langkah utama itu adalah sarapan atau makan di pagi hari. Karena kalau badan kita sehat, asupan kita cukup, kita melakukan aktivitas apapun pasti akan penuh semangat. Terima kasih Bu, luar biasa sekali perhatian Ibu ya terhadap anak-anak. Jadi Ibu di sini kita telah merhatikan kebutuhan dasar anak kita, yaitu bertahan hidup dengan cara apa?
ya kita lihatlah anak-anak itu bawa bekal nggak. Kita tanya juga di les pertama sudah sarapan belum, ya kan? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini Bu, kasih sayang ini seperti ini Bu. Ya contohnya saya bilang tadi, ada anak ya, dia ketika sama temannya kan, ini ada misalnya anak 36 orang, ada anak dia sendiri ya kan bukan, dia nggak ada temannya. Pernah Ibu mengalami seperti itu? Pernah. Jadi dia merasakan ingin diperhatikan. Saya punya pengalaman, tunjuk tangan, asik ke toilet, permisi ke toilet. Jadi kawan-kawannya tertawa, ya kan, tertawa. Kenapa? Jadi saya panggil lah, ya nanti di segitiga restitusi itu caranya ya. Jadi saya panggil, kenapa? Katanya supaya dia diperhatikan teman-temannya Bu. Jadi selama ini dia cuma datang duduk dia. Jadi anak-anak itu ingin diperhatikan dia, misalnya oleh ibu bahasa Inggris misalnya ya. Selama ini dia nggak ngerti bahasa Inggris, tapi yang dipanggil yang pintar aja Bu berbahasa Inggris. Misalnya Mary aja, ya kan? Giliran si Rio nggak pernah dipanggil. Aku keluarlah dulu, balik lah. Artinya apa Bu? Anak itu minta diperhatikan, ya. Seperti itu ya Bu ya. Apalagi misalnya banyak ya Bu ya, anak tertidur di kelas. Bu Putri kira-kira pernah nggak jumpai anak yang tertidur di kelas ini? Terima kasih atas kesempatannya Bu. Kebetulan karena kami di produktif, anak itu aktif dalam praktek, jadi saya tidak pernah menemukan siswa itu di dalam kelas. Iya, bagus ya Bu, luar biasa. Kenapa? Karena gaya belajarnya kinestetik, kebutuhannya terpenuhi, yaitu dia apa? Keterampilan. Iya, terima kasih Bu. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Jadi kita ketika anak mengemukakan pendapatnya, kita haruslah menghargai dia. Karena apa? Dengan secara langsung kita melatih kepemimpinan anak, beraninya anak ya. Kebebasan, iya, kebebasan mencoba, memilih. Kita Bu, kita tidak boleh memaksa ya. Kamu semuanya harus kuliah semuanya, nggak bisa juga ya Bu. Ada anak yang dia pengen mengembangkan keterampilan yang dia miliki dengan apa? Bekerja. Jadi sesuaikan lah Bu. Kita harus tadi apa Bu Lela? Pertama, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Iya, terima kasih. Oke, kemudian next. Ya. Nah ini Bu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman. Nah, tadi saya bilang pengalaman Irma yaitu berupa hukuman. Contoh nih, saya tanyalah pendapat Ibu. Kita SMK, ada anaknya mau masuk TNI, ya kan? Terus supaya melatih ini dia, apakah kita bisa melatihnya dengan push up? Kemudian apa lagi? Lari, kan gitu ya. Kalau menurut Ibu siapa nih ya? Kira-kira mau kasih masukan ya? Kira-kira di situ bagaimana lah Ibu menanggapi seperti itu? Bisa nggak kita ngasih seperti itu? Iya, hukuman. Menurut pengalaman saya yang pernah saya lakukan Bu, pernah saya memberikan hukuman kepada siswa. Saya bertanya, hukuman apa yang kalian mau? Karena kebetulan saya masuk di kelas adik semua. Mereka mengatakan, push up Bu, 100 pun saya sanggup katanya. Jadi oke, Ibu hanya mau 3 saja, tapi Ibu yang menghitung. Ikuti. Jadi waktu menghitung saya pakai durasi melambat. 1. Sampai sebelum hitungan ketiga udah nyerah. Besok-besok nggak kemana lagi. Iya, baik. Terima kasih Bu Titin. Nanti
kita akan sadarkan di posisi mana kita. Benarkah apa yang kita buat ya? Konsekuensi, kemudian restitusi. Untuk restitusi, konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi tadi kalau sudah sesuai dengan kesepakatan tadi ya kan Bu, nah itu ya. Kemudian restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh tadi, anaknya saya lah misalnya ya, bolak-balik ke toilet, saya nanti lakukan restitusi sama dia, saya panggil, nanti ada tahapan-tahapannya. Anak kita misalnya tukang tidur ngantuk, akibat apa? Anak sekarang ya Bu ya, saya akui suka kan buat TikTok ya kan Bu. Iya, nanti sampai jam 12 scroll TikTok. Akhirnya apa? Sampai sekolah mengantuk. Ada Bu caranya. Bagaimana cara kita untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk apa? Memperbaiki kesalahannya. Ya. Oke, next. Nah ini tadi Bu, 5 posisi kontrol penghukum. Mungkin kita yang hadir ini pernah semuanya kita penghukum kepada anak. Contoh ya, contoh ini menghukum. Jika anak tidak memakai sepatu warna hitam, ya kan? Kita langsung menghukumnya. Ya, oke, itu contohnya ya. Kemudian sudah tadi ya, mungkin bagi Bapak Ibu pernah ya menjadi penghukum kepada anak-anaknya. Kemudian membuat merasa bersalah. Bu Ros, kita pernah nggak Bu kita renungi membuat merasa bersalah pada anak? Anak itu merasa bersalah. Suatu siswa terlambat kan kita tanya Bu apa alasannya, baru kita kasih solusinya. Jadi si anak tadi menyadari bahwasanya kesalahan dia terlambat itu karena dia kurang memanage waktunya atau mengatur waktunya untuk datang ke sekolah. Ya Bu ya, iya. Kita enaknya gini Bu, langsung berbagi pengalamannya. Nah, ada guru, saya lihat ini sepertinya Ibu Ripol ini suka ya, ini bisa dia mengapai siswanya sebagai teman ya Bu ya. Ibu pernah nggak Bu mengalami siswa yang Ibu anggap sebagai teman gitu Bu? Ya, pernah. Ada juga kadang siswa itu mungkin curhat ke saya sebagai wali kelasnya masalah orang tuanya mungkin yang ya kata yang broken home mungkin, jadi terganggu pelajarannya juga mempengaruhi minat belajarnya juga di sekolah. Itu tidak bisa jadi teman curhatnya saya buatnya jadi wali kelasnya. Baik, ternyata Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk Ibu Nikoli. Kenapa Bu? Karena luar biasa ya, juga jadi teman curhat ya. Oke, bahasanya sekarang jadi bestie ya Bu ya. Oke, keren ya Bu ya, terima kasih Bu. Kemudian sebagai pemantau itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, sebagai pemantau itu kita hanya tengok-tengok aja, BNN, bagian tengok-tengok, ya kan? Contohnya gini, ya, misalnya anak ada yang terlambat, dihukum atau apa, kita tengok-tengok aja, pemantau itu nggak bisa juga ya Bu ya. Sebagai pemantau, nanti lagi pantau yang sana, pantau yang sini ya. Nah sebaiknya Bu, sebaiknya kita guru ini bisa sebagai manajer, memimpin anak-anak kita. Kita bisa sebagai ya tempat mereka lah untuk semuanya. Jadi kita lah yang memanajer anak itu, kita yang memimpin bagaimana anak itu bisa mewujudkan karakter yang baik. Karakter apa tadi Bu yang diinginkan? Adalah karakter manusia siswa yang diimpikan yang apa tadi Bu? Yang nomor 1, berakhlak mulia, bertakwa, cerdas lagi, inovasi lagi, kreatif lagi. Itulah yang kita impikan. Makanya kita disarankan sebagai guru, kita harus bisa sebagai seorang manajer. Jangan lagi Bu paradigma yang lama sebagai seorang penghukum, sebagai seorang
bendera selama 1 jam. Berapa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Nah, kalau hormat pada bendera selama 1 jam, ini posisi kontrol apa, Bu? Penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak. Ini posisi kita sebagai apa kalau kalimat seperti ini, Bu? Pembuat merasa bersalah. Iya, karena kita berapa kali ibu bilang ya, memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Gimana Bu perasaan anak? Dia akan merasa bersalah ya. Oke, next. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kira-kira posisi kita di mana ya, Bu? Teman. Iya, sebagai apa, Bu? Kira-kira kasih masukannya, Bu. Di mana ya sebagai teman? Kalau sebagai teman itu guru melakukan pendekatan dulu ke anaknya, kenapa dia sampai melakukan sebuah kesalahan atau tidak mengikuti aturan, dicari tahu latar belakangnya apa, lalu kita kasih nasihat jika memang itu belum sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih Bu, bagus sekali jawabannya. Kita lanjut sebagai pemantau ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini bersifat sebagai pemantau. Oke, nah inilah Bu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita panggil. Nanti kita kesini Bu akan merujuk kepada tadi yang namanya segitiga restitusi. Cara bagaimana kita untuk mengatasi kesalahan anak. Jadi kita tidak menyalahkan dia, tidak menjustis dia langsung ya. Jadi bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kan lebih enak ya Bu ya, apabila posisi kita sebagai seorang manajer. Ya, oke, next. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini coba Ibu sama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah? Aku apa Bu? Membuat rasa bersalah. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Cakep kali Bu ini jawabannya. Nah, next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira Ibu Maya, posisi apa kita di sini Bu? Nggak ada salah benar Bu, menurut Ibu aja. Manajer ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nanti Ibu takut dimarahi pas sekolah misalnya gitu. Ayolah. Kata ayolah itu sebagai teman ya. Oke, posisi kita sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Hukuman yang kuat Bu, suaranya sebagai apa tadi? Oke, terima kasih sebagai hukuman. Kemudian, nah oke terima kasih Bu, selesai dari posisi kontrol. Kita masuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas ini hal-hal yang kita sepakati bersama anak-anak. Ya, jadi keyakinan kelas ini sama Bu dengan bentuk peraturan. Iya, peraturan. Kita kan di sekolah kan ada peraturan. Nah, kita sebagai wali kelas kita harus buat namanya peraturan, lebih akrabnya lagi namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contoh nih, siswa Ibu ada 36 orang, ya kan? Ibu bilang, ya, Ibu jelaskan apa itu keyakinan kelas. Adalah
masih dibagikan. Nah, Ibu suruh anak-anak menulis contoh kesepakatan kelas kita apa supaya ruangan belajar kita aman nyaman apa? Menjaga kebersihan kelas, ya kan? Supaya apa? Supaya kelas kita bersih. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak menghidupkan HP. Misalnya suatu mata pelajaran jika tidak guru yang menyuruh sesuai dengan pelajarannya. Kemudian apa lagi? Tidak mencontek karena ada nilai kejujuran. Apalagi kesepakatan yang misalnya tunjuk tangan ketika mengemukakan pendapat, ya kan? Itu bisa kesepakatan kelas, Bu. Bisa. Apalagi kesepakatan kita tanya sama anak-anak. Jadi itulah maunya. Nah, baru kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, menjaga kebersihan. Jadi dari anak itu mungkin ada yang bilang menjaga kebersihan misalnya 5 orang. Nah, kemudian apa lagi? Bu, saling senyum sapa jika di luar. Kesepakatan kan? Iya, saling menghargai, sopan santun. Itulah nilai-nilai yang kita berikan. Ya, oke. Kemudian, nah itu tadi saya bilang pembentukan keyakinan kelas. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu buatlah di kelasnya berupa keyakinan kelas. Kenapa? Ketika anak melanggar keyakinan kelas, dia sadar bahwa salah dia di mana. Kan kita tadi sebagai manajer kan, Bu. Contoh, tidak tidur suatu mata pelajaran. Itu kesepakatan kelas misalnya yang dibuat. Ternyata anak ada yang melanggar, kita panggil. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, oh tidak, Bu. Yang mana? Nah, berarti saya melanggar kesepakatan kelas. Melanggar nilai-nilai kebajikan apa? Misalnya tidak saling menghargai. Dia tahu apa salah dia. Anak, setelah kita melakukan keyakinan kelas, kita membuat penandatanganan oleh siswa. Apabila itu dilanggar, ya anak akan tidak mengulangi kembali. Ya, oke. Kemudian, nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gini, Bu. Jadi tahapannya yang pertama adalah menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu tahap segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi kita panggil, misalnya tadi ada teman anak kita yang suka ngantuk, kita tanya dulu menstabilkan identitas kita. Nah, kemudian kita memvalidasikan, kita tanya kita manusia memang pernah berbuat salah, ya kan? Namun gitu, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar menurut kamu? Enggak, Bu. Kenapa? Apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Ya, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Kita mengatakan yang ini, Bu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, saya janji, Bu, saya tidak akan mengulanginya kembali. Jadi kita hanya sebagai manajer, kita ikuti tadi dari kesepakatan kelas. Jika anak bermasalah, kita lakukan tahapan yang namanya segitiga restitusi. Oke, ini juga tadi sama menstabilkan identitas. Ini tadi berbuat salah itu wajar. Ini ya contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan ini. Kita aja ya, Bu ya. Kita aja juga pernah kan melakukan kesalahan kan. Nah, kita bilang sama siswa, kenapa? Di sini kita menstabilkan identitas. Nah, oke ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya anak tertidur, kita dengar dulu, kenapa kamu melakukan hal itu tertidur? Ya, Bu, saya asik membuat scroll TikTok sampai pukul 12. Nah, itu artinya apa? Artinya kita kasih kesempatan anak memberikan alasan mengapa dia berbuat seperti itu, ya. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia bercerita dengan orang tua, apakah keyakinan kelas kita disebutkan dia keyakinan kelas yang kita buat tadi? Kemudian nilai-nilai apa yang telah
disepakati bersama. Jadi misalnya dia langgar nilai kejujuran, nilai saling menghargai dan yang lain-lainnya ya. Oke, nah di penutup, baik Bapak Ibu masih semangat semuanya? Mana suaranya Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Semangat, alhamdulillah. Di bagian penutup ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau izin Bapak Ibu mau memberikan hanya saran boleh, kritikan boleh. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau memberikan masukannya. Ya terserah. Ya terima kasih Ibu Dinas Yanturi ya. Baik Ibu Susi, terima kasih buat kesempatannya. Saya hanya ingin memberikan apresiasi atas pemaparan yang Ibu buat. Di sini saya mendapat banyak hal pengetahuan yang baru tentang budaya positif. Jadi saya sangat senang sekali boleh mendengar pemaparan Ibu dan semoga saya bisa melakukannya di kelas saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dina, sama-sama ya. Semoga harapan kita dapat mengimplementasikannya di sekolah kita yang tercinta ini di SMK Negeri 1 Kutalim Baru. Baik, ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang memberikan masukan, pertanyaannya dipersilakan. Atau Ibu Putri, sepertinya ada yang mau ditanyakan, tanya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih yang diucapkan kepada Ibu Susiasi. Saya hanya menyampaikan saran saja dan masukan ya Bu ya. Tapi kami di sini sangat merasa ilmunya bertambah Bu ya, dengan pemaparan yang disampaikan. Jadi kami kedepannya bisa mempelajari bagaimana sikap kami terhadap siswa. Kami tidak boleh lagi memberi hukuman. Kami harus menjadi sahabat kepada siswa sehingga materi yang kami sampaikan nanti bisa diterapkan ke siswa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ibu Susiasi, sukses buat kita semua. Terima kasih Ibu Putri, mudah-mudahan kita sependapat atau satu pandangan ya untuk merubah yang lebih baik lagi dengan slogan SMK kita, yaitu SMK bisa, SMK Negeri 1 Kutalim Baru bisa, SMK Negeri 1 Kutalim Baru hebat, dan SMK Negeri 1 Kutalim Baru luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita di bagian penutup. Sebelum saya menutup, saya sebenarnya pengen pantun, tapi nanti saya pelajari lagi ya. Iya, tapi pantun yang sederhana ya kan, ikan gabus, ikan sepat ya kan, lebih bagus. Lebih ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus ya. Dan nggak pakai ikan lele, nggak pakai bere ya. Buah duku, buah kedondong, buah rambutan, buah nanas, itulah nama-nama buah ya Bu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Salam dari saya Susiasi SPDM Guru Penggerak CGP, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Kutalim Baru Kabupaten Deli Serdang, dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
dibuat di kelas lagi, yaitu tentang keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas adalah keyakinan yang kita buat berdasarkan kesepakatan kita semuanya di kelas ini. Baik, contohnya nih keyakinan kelas yang mau akan kita buat. Misalnya, nah kelas kita kan ingin bersih ya. Jadi apa kesepakatan kelas keyakinan kelas yang kita buat? Yaitu tidak membuat sampah sembarangan. Jadi sama-sama menjaga kebersihan kelas. Apalagi nak? Contoh dalam hal mengumpulkan tugas. Apa itu? Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat itu akan timbullah suatu nilai-nilai kebajikan. Contoh, jika kamu membersihkan kelas, berarti itu nilai kebajikan apa yang kita terima? Yaitu menjaga kebersihan kelas. Kalau tidak terlambat tepat mengumpulkan tugas, berarti nilai apa yang dimunculkan? Disiplin. Iya. Kemudian ada di antara teman kamu ya, ketika ingin keluar harus tunjuk tangan, ya kan? Nah, tunjuk tangan, permisi kepada gurunya. Itu sikap apa? Saling menghargai, sopan